kembali mengurai sudut pandang kenapa tidak sah menjual 1 dirham pecah digabung dengan 1 dirham utuh. Dari pihak penjual 1 dirham utuh dengan 1 dirham pecah dibeli dengan 2 dirham utuh atau 2 dirham pecah atau 1 dirham utuh 1 dirham pecah, tetap tidak sah. Wa fi bai'id darahimi, dan pada menjual beberapa dirham, awid dananiri, atau menjual beberapa dinar, as-sihah yang utuh, awil mukassarati, atau yang pecah, bihima, dengan keduanya, yang utuh dan yang pecah. Ini stawayat skimatul mukassarah, jikalah sama nilai yang pecah dari kedua belah pihak, dirham pihak pembeli, dirham pihak penjual, lam tutahaqqaqil mumasalah, niscaya tidak akan bisa dipastikan sama banyak, lima taqaddama, karena alasan yang telah terdahulu, karena alasan yang telah terdahulu. Nah, dirham pecah artinya 1 dirham tapi terdiri dari pecahan-pecahan, misalnya pecahan setengah, misalnya pecahan seperempat. Orang dulu berjualan pakai uang dinar dan dirham itu kalau nggak ada uang kembalian, bukan nyari uang kembalian, tapi uang yang ada akan dibelah 2. Uang dirham itu dibelah 2, ada alatnya, kembali setengah dirham, akan ditimbang dulu. Nah, kemudian kalau kembalinya seperempat dirham, dibelah lagi. Ada uang dirham yang masih bulat, 1 dirham, 1 dinar utuh. Ada yang pecah-pecahan, bisa setengah-setengah, seperempat-seperempat, seperempat-seperempat. Nah, sekarang saya jual ke antum 1 dinar bulat dengan 1 dinar tapi pecah-pecah, berarti totalnya 2 dinar. Dibeli dengan 1 dinar utuh dengan 1 dinar tapi pecahan. Maka untuk mencari mumasalah 1 dinar utuh dan 1 dinar pecah, ini enggak diragukan mumasalahnya. Kenapa? Dia sama-sama 1 dinar. Tapi yang diragukan masalahnya adalah dinar yang pecah ini. Dinar yang pecah milik saya, dinar pecah milik antum, itu harga pasaran sama enggak? Tahu harga pasaran dinar sama dengan kita menukar uang rupiah. Nah, menukar uang rupiah ke ringgit atau ringgit ke rupiah, itu kan ada harga pasarannya. 1 ringgit sekian, hari ini sekian, hari ini 1 dolar sekian rupiah, kemarin 1 dolar sekian rupiah. Itu maksudnya harga. Nah, ketika uang pecahan itu dia sudah dinilai dari segi kimahnya, harga pasarannya. Kalaulah dikatakan uang pecah pada tangan penjual, harga pasarannya sama dengan uang pecah di tangan pembeli, kata musannaf, jual beli tetap tidak sah karena tidak bisa dipastikan sama banyaknya karena alasan yang telah terdahulu. Apa itu?
Yang kalimat belakang li'annaha ta'tamidut taqwima wa huwa tamkhinun qad yukhti'u. Itu alasan terdahulu. Karena yang namanya qimah itu li'annaha, karena sesungguhnya mumasalah itu berpedoman kepada qimah, berpedoman kepada standar pasaran, dan dianya itu tamkhin, prediksi, bisa saja salah, bisa saja benar. Karena ada dua kemungkinan salah dan benar, berarti mumasalahnya lam tuhaqqaq. Nah, lam tuhaqqaq, lam tutahaqqaq, gak bisa dipastikan. Wa ini ikhtalafat, dan jika berbeda ia harga pasaran, harga pasaran dinar pecah di tangan pembeli dengan harga pasaran dinar pecah di tangan penjual, harga pasarannya beda. Tuhukki qatil mufadalah, niscaya dipastikan terjadinya saling melebihkan. Niscaya dipastikan saling melebihkan di atas timbangan ma taqaddama, sesuatu yang telah terdahulu, kama ia, sebagaimana dianya mufadalah mutahaqqaqatun, itu dipastikan pada bai'i bisihahin faqat, dijual dengan dinar yang utuh saja atau dinar yang pecah saja. Kalau sekiranya satu dinar utuh dan satu dinar pecah itu dibeli dengan dua dinar yang kedua-duanya utuh atau dua dinar yang kedua-duanya pecah, ini sudah bisa dipastikan tidak sama banyak. Sebagaimana satu dinar utuh dengan satu dinar pecah dibeli dengan satu dinar utuh dan satu dinar pecah juga, tapi harga dinar pecah itu tidak sama. Jadi dalam tiga kasus ini mufadolahnya nggak pasti. Mufadolahnya pasti ada, dipastikan terjadinya saling melebihkan. Berarti tidak cukup lagi syarat ribawi yang tiga, sama banyak, tunai, serta mada majelis. Lima taqaddama, karena alasan yang telah terdahulu, fi fardil masalah, di dalam mentakdirkan sebuah masalah, anna qimatal mukassarah duna qimatis sil'ah, sesungguhnya harga dinar atau dirham yang pecah itu di bawah harga pasaran dinar utuh. Falau tasawat qimatuhuma fala butlana, maka jikalau sama harga kedua-duanya, dinar utuh dengan dinar pecah, maka tidak batal jual beli. Kalaulah sama harga kedua-duanya, maka tidak batallah jual beli. Kira-kira uang Indonesia mana lebih mahal, uang pecahan atau uang dalam jumlah besar, pecahan besar atau pecahan kecil? Uang kita Indonesia mana yang mahal, uang pecahan besar atau kecil? Pecahan
Pecahan besar itu 100.000, 50.000 itu pecahan besar. Pecahan kecil 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. Mana yang lebih tinggi nilainya? Pecahan besar. Kalau betul pecahan besar tinggi nilainya, kenapa ketika hari mau lebaran membeli uang 10.000 itu beli 100.000 dapat cuma 95.000? Kalau betul uang pecahan kecil nilainya besar, kenapa ada orang nggak mau jual motor dengan uang receh? Bahkan sebagian bank menolak menerima setoran yang uang receh, kecuali direkam baru mau. Untuk mau nabung dari uang kecil-kecil yang ada di kedai, totalnya 5 juta rupiah, uang 200, uang 100, disuruh pulang itu untuk nyusun lagi memang. Uang 1.000-an, 2.000-an saja kita nabung, itu udah miring tuh cara pandangnya si siapa namanya itu, si teller. Kayak berarti tempat kita nggak tahu standar sebagaimana standar keadilan. Kita katakan beda. Ketika belanja di pasar sama saja. Ini harganya 2 juta rupiah. Kita bayar 100.000, oke, 50.000, oke, 10.000, oke, 2.000 mungkin mau juga dia. Nah, begitu kira-kira perbandingan. Nah, kalau di dunia ekonomi Islam pada saat itu mengenal hanya 2 mata uang saja, dinar sama dirham, utuh sama pecah. Nah, kalau harga pasarannya sama, maka nggak ada masalah. Berarti kalau harga pasarannya antara utuh dan pecah sama, berarti sama-sama 2 dinar 1 utuh 1 pecah, dibeli dengan 2 dinar pecah, dibeli dengan 2 dinar utuh, sama saja. Karena utuh pecah harganya sama. Kalau harga emas bagaimana? Kalung yang masih bagus dengan kalung bekas dengan timbangan yang sama, harga sama nggak? Tidak sama. Kalau emas batang yang 1 bijinya berat 2 on dengan 1 biji yang berat 10 on, harga sama? Sama. Nah, jadi pendalaman hukum ini bergantung kepada kondisi di tempat tersebut dan di saat tersebut. Dia akan berbeda dengan berbedanya tempat dan berbedanya kondisi dan keadaan. Walau fasala fil abdi. Nah, kita sudah masuk ke bagian 2 daripada syarat. Syaratnya ada berapa? Jual beli barang sejenis syaratnya ada berapa? Supaya tidak terjadi riba? 3. Pertama, mumasalah. Nah, mumasalah itu sudah dibahas 2 hari. Itu tentang mumasalah saja. Tidak ada istilah mumasalah pada barang yang dimasak dengan api. Kalau masaknya itu rebus, goreng, bakar, kemudian apa lagi? Mengentalkan, itu nggak boleh. Tapi kalau memisahkan boleh. Mumasalah itu tidak bisa diketahui pada barang-barang yang susu yang ada campurannya. Tapi kalau nggak ada campurannya nggak apa-apa, seperti samnan, makhidan, sofian, labanan, khalisan, itu boleh.
Tapi kalau jubun akid nggak boleh karena dia pakai campuran. Masalah itu harus diukur pakai timbangan, harus diukur pakai takaran. Di mana takaran, di mana timbangan sudah dibahas. Sekarang kita masuk kepada syarat yang kedua, yaitu belum juga syarat kedua, masih mumasalah. Walau fasala fil aqdi, jikalau memisahkan ia seorang dalam akad, faja'alal mudda fi muqabalil muddi, maka dia menjadikan mud sebagai imbalan atau sebagai pengimbang bagi mud, dan dirham sebagai lawan bagi dirham. Jikalau memisahkan ia seseorang dalam akad, maka dijadikan mud sebagai bayaran atau imbalan dari mud atau imbalan dari dirham, dan dia jadikan dirham sebagai imbalan dirham atau mud, sah jual belinya. Sah jual belinya. Kalau dipisah akadnya dua kali. Saya memiliki satu mud dirham, satu mud korma ajwa dengan satu dirham uang. Saya jual ke antum dengan bayaran juga satu mud korma ajwa, kemudian satu dirham. Kalau akadnya kita pisah, ini saya jual satu mud ajwa saya dengan ajwa antum, hukumnya boleh, walaupun harga pasarannya berbeda. Karena kalau dia dijual tunggal, masalahnya bukan pakai takwim, masalah pakai apa? Pakai liter, kan sudah sama-sama satu. Atau saya jual dirham saya dan dirham antum, sudah nggak ada masalah. Yang penting walaupun harga pasarannya beda, walaupun dirham antum pecah dirham satu, yang penting sama-sama satu dirham, karena tidak ada takwim di sana. Walaupun dirham pecah dan utuh harganya berbeda, nggak ada masalah, karena standar masalah bukan takwim tapi timbangan. Asal sama satu dirham berarti sama banyak. Atau disilang malah lebih bagus. Saya jual satu mud ajwa saya ke antum dengan harga dirhamnya antum. Saya jual satu dirham saya kepada antum dengan harga ajwanya. Kalau disilang tentu lebih sahih. Jangankan disilang, yang sama-sama saja itu tetap sah, karena standar mumasalahnya sudah kembali kepada takaran dan timbangan, tidak lagi harga pasaran. Walau lam yastamil ahadu janibail aqdi ala syai'in mimma istamala alaihi al-akharu, jikalau tidak mencakup oleh salah satu dua pihak akad, salah satu dua pihak akad tidak mencakup, apakah pihak pembeli atau pihak penjual, atas sesuatu mimma istamala alaihi al-akhar, dari perkara yang mencakup di atasnya oleh pihak lain. Contoh, kabaini dinarin wa dirhamin, seperti menjual satu dinar dan satu dirham dengan satu sok gandum dan satu sok syair, atau dengan dua sok gandum atau dengan dua sok syair. Kita kebayang? Yang dijual satu dinar dan satu dirham, pihak penjual, dibeli dengan satu sok gandum dan satu sok syair. Tolong ini pakai.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi kalau sekiranya salah satu dari pihak pembeli dengan pihak penjual itu tidak ada satupun barang yang sama. Seperti di pihak penjual, dia menjual 1 dinar dan 1 dirham. Dia menjual 1 dinar 1 dirham dengan harga 1 sok gandum dengan 1 sok sair, kan nggak ada sama sekali. Atau 2 sok gandum atau 2 sok sair. Contoh yang lain, bai'i dinarin sahihin, menjual dinar yang utuh, wa akhara mukassarin, dan dinar yang lainnya pecah. Berarti 1 dinar utuh dan 1 dinar pecah dengan sok tamar barni, 1 sok tamar barni jenis tamar dengan 1 sok tamar makili, atau 2 sok tamar barni atau 2 sok tamar makili. Jaza, hukumnya boleh-boleh saja. Kenapa boleh? Kenapa boleh? Karena jenisnya tidak sama. Kalau jenis tidak sama, tidak perlu mumasalah. Dinar sama korma urusannya sama. Dinar dirham berlawanan dengan sair dan gandum, nggak ada urusan. Nah, itu sama saja kita berbelanja di kedai, beli macam-macam barang, dibayar dengan separuh dengan rupiah, separuh dengan dolar, separuh dengan ringgit. Berapa total semuanya? Totalnya adalah 100.000 rupiah, 3 dolar ringgit, 3 dolar Singapura, tambah 5 dolar Amerika, tambah dengan 7 ringgit Malaysia, tambah 50 real Saudi. Apa hukumannya? Sah-sah saja. Nah, wa yahrumu bai'ul lahmi bil hayawan, haram menjual daging dengan hewan. Haram menjual daging dengan hewan dari sejenisnya, seperti menjual daging sapi dengan sapi. Begitu juga dengan selain jenisnya. Dengan selain jenisnya, min makulin, dari daging yang dimakan, wa ghairihi, dan selainnya yang dimakan. Contoh, bai'il lahmil baqar bisyati, haram hukumnya menjual daging sapi dengan kambing, dan juga haram menjualnya daging sapi dengan keledai. Keledai kan nggak makan, maksudnya keledai hidup. Kalau daging keledai nggak boleh dijual karena dia bangkai. Ini keledai hidup. Jadi daging sapi kita jual dengan sapi nggak boleh. Daging sapi dengan kambing nggak boleh. Daging sapi dengan keledai juga nggak boleh. Menurut pendapat Azhar. Kenapa tidak boleh? Karena sesungguhnya Nabi SAW itu melarang, ya Nabi, antuba asyatu bil laham, bahwa dijual akan kambing dengan daging. Kita beli kambing 1 orang 3 ekor atau 1 ekor dengan daging sebanyak 200 kilo, nggak boleh. Merakan-rakannya hadis oleh Imam Hakim dan Imam Baihaqi, kata beliau sanadnya sahih. Dan melarang ya Nabi SAW an bai'il lahmi bil hayawan, menjual daging dengan hewan. Merakan-rakannya hadis oleh Imam Abu Daud dan Imam Sa'id bin Musayyib secara mursal.
asnadahu, menyambungkan akannya sanad hadis oleh Imam At-Tirmizi daripada Zaid bin Salamah As-Sa'idi. Jadi walaupun dalam Sunan Abu Daud sanadnya mursal, tapi dalam Sunan At-Tirmizi sanadnya bersambung. Sahabatnya adalah Sayyidina Zaid bin Salamah. Wa muqabil al-Azhari al-jawazu, muqabil Azhar mengatakan boleh menjual daging sapi dengan sapi, daging sapi dengan kambing, daging sapi dengan hewan yang tidak dimakan daging seperti keledai. Amma fil ma'kuli wa huwa mabniyun anna al-luhuma ajnasun. Adapun pada hewan yang dimakan dagingnya, menjual daging dengan hewan yang dagingnya dimakan, yaitu sapi, kambing, wa huwa mabniyun, dianya pelarangan itu didasari kepada sesungguhnya daging itu satu jenis. Sesungguhnya daging itu dianggap satu jenis. Pabil kiasi, maka secara kias itu kepada bai'il laham bil laham, sama hukumnya menjual daging dan daging. Adapun pada selainnya hewan yang dimakan daging, adapun pada selainnya nyamakul, yaitu keledai kampung, fawajhun, maka ada pendapat yang mengatakan bi anna sababal man'i, sesungguhnya sebab dilarang adalah bai'u malir riba bi aslihi al-mustamili alaih, menjual harta riba. Harta riba di sini artinya harta yang ada unsur riba dalam penjualannya dengan asalnya yang mencakup di atasnya. Walam yujazzalika huna, tidak didapatkan hal itu di sini. Tidak ditemukan hal itu di sini, yaitu menjual daging dengan hewan yang tidak dimakan dagingnya. Berarti kan tidak ada mustamil, tidak ada kemiripan antara kedua belah pihak. Yang satu makanan, yang satu enggak boleh dimakan. Jadi hukumnya boleh. Titik. Nah, ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Kalau tasawat qimatuma fala buklan. Kalau sekiranya dinar pecah yang dari satu pihak dan pihak yang lain sama banyak, sama harga kimanya, berarti boleh. Bukan itu yang sama. Tasawaya itu kembali ke utuh dan pecah. Utuh dan pecah. Ya. Dinar utuh, dinar pecah harganya sama. Itu yang boleh. Tapi kalau dinar utuh, dinar pecah nilainya beda, walaupun yang pecah pihak penjual, yang pecah pihak pembeli, harga pasarannya sama, tetap nggak sah. Nah, kenapa nggak sah? Karena standar samanya sudah berpindah ke takwim. Nah, takwim itu hasilnya nggak pasti, hasilnya perkiraan. Jadi masalahnya itu ghairu muhaqqaq. Tapi kalau dinar utuh, dinar pecah sama, maka dia dianggap satu barang. Kalau dia satu barang, maka standarnya bukan lagi takwim, tapi sudah kembali ke timbangan. Maka hukumnya sah.
Dapat? Ya gak jelas gimana. Harga dinar itu emang beda, kan dia di satu negara. Kalau pecah, kalau maksudnya pecah sama pecah, yang utuh sama utuh. enggak. Kalau utuh sama utuh enggak ada dihitung lagi. Enggak dihitung lagi harganya. Udah harganya 1 dinar gitu saja. Kapan dihitung nilai pasarnya sama enggak sama? Ketika dia digabungkan di dalam satu akad. Apabila dua barang digabungkan dalam satu akad, dia standarnya sudah takwim. Itu penyebabnya. Sehingga dia ditanya harga pasarannya berapa. Tapi kalau itu bukan dalam transaksi seperti itu, misalnya kita beli barang di pasar, berapa harganya nih? 0,5 dinar, kita kasih aja 0,5 dinar. Ditimbang 0,5 dinar, 0,5 dinar kita itu terdiri pada seperempat dua. Kawan kita di samping, dia beli barang juga di situ, barang yang sama harganya 0,5 dinar juga. Misalnya saya jualan spidol misalnya, harganya 0,5 dinar. Sapir beli spidol ini 0,5 dinar, tapi dia serahkan 1/4 dinar 2 buah. Ihsan beli juga 0,5 dinar, diserahkan 0,5 dinar utuh. Abu Bakar beli juga spidol ini 1, harganya 0,5 dinar, tapi dikasih 1 dinar utuh. Saya kembalikan 0,5 dinar. Mana yang lebih mahal harga dinar mereka ini? Abu, karena dia dinar utuh. Ihsan, karena dinarnya 0,5. Sapi yang paling murah karena dinar 1/4. Tapi karena itu jual barang yang tunggal, itu nggak dihitung lagi takwimnya. Anggapnya 0,5 dinar selesai. Tapi apabila digabung dua, nah dia nggak bisa beli sendiri. Dia bukan standarnya lagi timbangan, tapi standarnya sudah takwim. Nah, kembali kepada dasar qaidah yang beliau sebutkan awal itu, li anna qadiyata istimali ahadi tarafil aqdi alal malaini mukhtalifaini ayyuwazza'a ma fi tarfil akhar alaihima bi'tibaril qimah. Itu dasar hukum penjelasan yang panjang lebar itu sampai ke ujung. Karena digabung dua. Nah, ketika dinarnya utuh digabung dengan dinar pecah, harganya enggak berbeda, berarti dia dianggap satu barang. Nah, kalau satu barang enggak pakai takwim lagi, maka dia dianggap sama dan sah jual belinya. Mengenai kaidah yang tadi, Ustaz, apabila harga dengan dua barang dihitung dengan jumlah, ini apakah terkhusus kepada baik-baik ribawi atau secara umum barang-barang yang lain? Secara umum, kalau terjadi kasus tentunya. Kalau baik ribawi kenapa dibahas di awal? Karena syaratnya itu harus memasalah. Kalau jual beli yang lain kan nggak perlu dibahas di awal. Dia akan terjadi setelah ada kasus. Contoh yang kemarin. Nah, Abu dengan Ihsan kongsi beli kedai. Kemudian Ihsan jual kepada saya bagian dia pertama 1 sepeda motor. Kan ada 2 itu. Nah, ketika Abu mau menggugat kedai itu, dia serahkan apa? Saman atau kimah? Kimah. Kenapa kimah? Bukan saman. Karena barangnya 2. Jadi tetap permasalahan sama dengan orang menjual 1 ekor anjing dan 1 ekor kambing dengan harga 200 dirham. Terjadilah sana kaulan tafriq safaqah. Nah, mana yang sah? Ada pendapat kedua-duanya batal. Ada pendapat mengatakan 1 sah 1 batal. Nah, berapa yang harus dibayar harga kambing itu? Sementara kambing dan anjing harganya 1. Terjadilah harga pasaran. Berapa harga pasaran kambing?
berapa harga pasaran kambing kambing kalau sebesar anjing ini? Nah, berapa harganya? Oh, ternyata dijual dengan harga 300 dirham. Sementara harga kambing di pasaran itu, harga pasaran kambing itu harganya 200 dirham. Kemudian anjing ini, kalaulah itu kambing, 200 dirham juga. Totalnya harusnya berapa? 400. Tapi karena anjing tidak sah, maka si pembeli hanya membayar berapa? 200 atau 150? 200 dirham karena harga kambing 200 dirham, ataukah 150? 150. Kenapa 150? Karena dia gabungkan antara anjing sama kambing. Harga totalnya 300. Harga anjing kalau kambing ternyata 200. Harga kambingnya juga 200. Totalnya berarti harganya setengah-setengah kan? Nah, diambillah nisbahnya itu, berarti setengah untuk anjing, setengah untuk kambing. Karena harga pasarnya 300, maka bayarlah 150. Semua jual beli boleh. Nah, begitu juga saya jual kepada antum kotak ini sama gelas dengan satu harga. Ternyata gelas ini punyanya Ihsan untuk dia. Nah, berapa antum harus kembalikan harga gelas ke Ihsan? Apakah harga pasaran gelas? Tidak, tapi persentase dari gabungan dua itu namanya tausiah. Ya. Babun, gara-gara ngomong politik gitu. Babun fima naha anhu minal buyu'i, bab fima pada barang-barang nuhya anhu yang dilarang darinya barang dari dijual dan selain demikian. Apa saja nggak boleh diperjualbelikan dan juga yang lain-lainnya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asbil faham. Telah melarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada asbil faham, yaitu sperma pejantan. Mereka akan hadis oleh Imam Bukhari dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Asbu itu dibaca dengan fathah ain dan sukun sin, as mu'malatain tidak bertitik kedua-duanya, mamni. Wahwa dan dianya asbu adalah dorobuhu, mengawinkannya, aiturubuhu, naiknya pejantan kepada betina. Itu namanya asbul faham. Jadi nggak boleh kita kawinkan kambing kita dengan kambing orang, lalu kita membayar sekian uang kepada orang tersebut karena bapak kambingnya memang betul-betul mahal harganya. Jadi mencari bapak kambing itu si bapak kambing harganya bisa 20 juta satu ekor, bisa 30 juta satu ekor, itu bapaknya. Nah, tentu kalau antum punya kambing betina cari postur yang besar, antum bawa ke kandang kambing orang itu minta kawin sekali saja, itu pasti bayar. Maka itulah Nabi sebutkan muhalil itu adalah kambing jantan sewaan. Nah, karena kambing jantan itu memang disewa untuk kawin. Ya, secara logikanya memang harus bayar. Kenapa orang beli bapak kambing itu 30 juta? Antum menumpang enak di kawin? Antum enak, kambing antum enak? Pulang nanti dapat 2 ekor anak, 1 jantan. Rawat jantan, dan punya pula bibit kambing. Mana jasanya kepada pemilik kambing pertama? Tapi hukum
Walaupun secara logika itu wajar-wajar saja, tapi yang jelas hukumnya tetap haram. Wa yuqalu, dan dikatakan ma'uhu, asbul fahal itu maknanya adalah sepermanya kambing jantan. Wa yuqalu, dikatakan juga ujratu dorobihi, upah mengawinkannya. Upah mengawinkannya. Nah, di kampung-kampung dulu saya ingat saya ada tradisi orang kalau dia bawa sapi betinanya kepada pemilik sapi jantan, dia akan memberi 1 gantang beras. Nah, itu juga termasuk asbul fahal. Ternyata hukumnya haram. Nah, asbul fahal. Wa alal awwalain, berdasarkan dua definisi pertama. Berdasarkan dua definisi pertama, satu kawinnya kambing jantan, kawinnya hewan jantan. Definisi kedua adalah spermanya. Niscaya itu ditakdirkan dalam hadis akan mudaf supaya sah larangannya. Apa bunyi hadisnya? Naha an badali asbil fahli. Nah, melarang ia Nabi SAW dari menerima ganti jasa kawinnya pejantan atau ganti dari sperma pejantan. Kalau diartikan asbi itu adalah dorobuhu atau ma'uhu, maka harus ditakdirkan dalam hadis kalimat badali. Min ujrati dorobihi, dari upah mengawinkannya atau harga spermanya. Artinya bazli zalik. Bazli kalimat pertama bazli, di luar sudah bazli. Sama keduanya. Sama lah itu. Artinya menyerahkan demikian, haram hukumnya menyerahkannya demikian dan mengambilnya demikian. Beda sama jasa terima kasih dalam utang piutang. Itu haram kalau diminta, tapi tidak haram kalau dikasih. Kita utang sama kawan 20 juta selama 1 tahun. Alhamdulillah usaha kita berkembang, kita kembalikan uang 20 juta. Haram enggak kita kasih lebih? Enggak haram. Sebaik-baik orang yang berutang adalah membayar dengan lebih baik, dilebihkan, enggak haram. Haram ngambilnya? Enggak haram, tapi haram kalau disyaratkan. Nah, kalau di sini disyaratkan enggak disyaratkan, memberinya haram, menerimanya haram. Tahu sama tahu saja lah ya. Nah, kalau sapi saya kalau kawin itu sehari susah makan, tetap haram. Tapi kalau kita minta 1 hari ini sapi saya kawin dengan sapi kamu tanggung jawab mengurus makannya 1 hari, itu nggak ada masalah, itu nggak haram. Jadi saya bebas hari ini gembala sapi, karena sapi saya kamu yang tanggung jawab, karena dia sedang menjadi pengantinnya sapi kamu, enggak apa-apa. Tapi kalau dikasih uang, dikasih beras, kasih apa saja, tanpa ada catatan, tanpa ada isyarat, tanpa ada kesepakatan, dengan sukarela sekalipun, haram menyerahkannya, haram mengambilnya. Fayahrumu samanu ma'ihi, maka haramlah harga sepermanya pejantan. Begitu juga upahnya pejantan untuk dikawinkan menurut pendapat asal, amalan bil asli fitnahi minat tahrimi, karena mengamalkan dengan hukum asal di dalam pelarangan, dari hukum haram. Al-aslu fil nahi at-tahrim wal makna
fihi, maksud padanya pelarangan, anna ma'al fahli laisa bimutakawwamin, sesungguhnya air pejantan itu tidak ia dengan dihargakan. Sesungguhnya air pejantan, sperma pejantan, tidak ia itu dengan dihargakan, tidak juga maklum. Nah, berapa kadarnya yang masuk? Berapa cc? Hah? Untuk 2 anak atau untuk 1 anak? Enggak maklum. Wala makdurin ala taslimihi, juga tidak sanggup menyerahkannya. Bagaimana cara penyerahannya itu sperma pejantan kepada pembeli? Wa darabihi, wa darabihi, atau kepada ma'al fahli, wal makna fi anna darabahu, dan maksud padanya pelarangan itu sesungguhnya mengawinkannya pejantan, li ta'alluqihi bi ikhtiyarihi, karena sangkut pautnya kawin dengan keinginannya pejantan, itu tidak disanggupi di atasnya bagi pemilik. Beda halnya kalau sapi orang kita sewa untuk membajak sawah. Membajak sawah itu berdasarkan keinginan siapa? Keinginan pemilik sapi. Kita sewa sapi orang lain menarik pedati, itu keinginannya berdasarkan keinginan pemilik. Dari mana ke mana, apa beban yang dibawa, itu tergantung kepada pemilik. Tapi kalau disewa kawinnya pejantan, pejantan mengawini sapi betina, maka keinginan kawin itu mutlak bergantung kepada keinginan sapi. Bagaimana dia buat, itu serah sama dia. Ada kontrol pemilik? Enggak. Nah, walaupun pakar sekali pemiliknya, tetap saja bergantung kepada ta'aluknya sapi. Berarti itu tidak disanggupi di atasnya bagi pemilik. Nah, tidak ada kesanggupan di atasnya bagi pemilik. Wa muqabilul asahi jawazu istijarihi lid-darabi kastijarihi litalqihin nakhli. Muqabil pendapat asah mengatakan boleh menyewakannya pejantan untuk dikawinkan seperti menyewakan, seperti menyewa untuk mengawinkan korma. Korma itu harus dikawinkan. Jadi orang akan memotong pelepah korma jantan, kemudian dia akan panjat pohon jantan, potong pelepah jantan, turun ke bawah, naik ke pelepah, naik batang pelepah betina, kemudian dia pukulkan pelepah jantan ke pelepah betina. Itu pemukulan tersebut, membenturkan tersebut, itu ghairu maqdur. Apakah bisa kita kontrol? Serbuk apa namanya? Serbuk sari itu bisa masuk kepada kepala putih terbang betina, kan luar pada kemampuan. Nah, begitulah perbandingannya. Kita sewa sapi orang lain, kawin dengan sapi kita. Kita sewa kambing orang lain, kawin dengan kambing kita. Nah, ada pendapat yang kedua membolehkan. Alhamdulillah. Jadi kalau ada peternak ngotot sekali, nggak bisa kamu asal kawin yang kambing saya. Bukan saya yang kawin. Kambing, iya, maksudnya kambing kamu nggak boleh kawin kambing saya. Saya mahal. Oke, saya sewa boleh? Boleh. Kita boleh berpindah pendapat yang kedua ini. Nah, darurat. Wa yajuzu an yu'tiya sahibul unsa sahibul fal syai'an hadiyatan. Boleh bahwa memberi oleh pemilik kambing betina, maksudnya hewan, boleh bahwa memberi oleh pemilik hewan betina akan pemilik hewan jantan akan sesuatu berupa hadiah.
wal i'aratu lid-darabi mahbubah, dan meminjamkan untuk dikawinkan itu gratis. Nah, itu pula takwilnya. Berarti adat kebiasaan di kampung itu ada ulama yang menghalalkan. Akan diberi 1 gantang beras, tapi sapi hanya atas nama pinjam. Nah, kalau disyaratkan juga tambah rumput 2 karung juga boleh. Nah, alhamdulillah. Kalau ambil pendapat kuat sama sekali itu tutup rapat, nggak boleh sama sekali. Yang kedua, melarang ya Nabi SAW an habalil habalah. Ini pembahasannya sudah ada dalam Sunan Abi Dawud. Habalil habalah dibaca yang fathah mu'malah ha. Kemudian muwahhada titik 1 habalah. Habalil habalah. Mereka akannya hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dengan lafaz naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i habalil habalah, daripada menjual habalil habalah, praktek jual beli habalil habalah. Apa itu habalil habalah? Wahwa, dan dianya habalil habalah adalah nitajun nitaj, anak dari anak, anak dari anak. Mana contohnya? Bi'ayya bi'a, dengan bahwa menjual ya seseorang akan anak dari anak hewannya, atau menjual ia seseorang bithamanin, dengan nilai hingga lahir anak dari anak hewannya. Artinya ila antalida hadid dabbah, sampai bahwa lahir ini dabbah, wa yalidu waladaha, dan dia melahirkan akan anaknya. Fawaladu waladiha, maka anak dari anaknya dabbah itu disebut dengan nitajun nitaj. Wa huwa, dan dianya dibaca dengan kasran nun, nitajun nitaj, bidaftil musannifi, dengan ketentuan baris dari musannif, seperti Imam Jauhari pakar lughah, min tasmiyatil maf'ul bil masdar, itu menamakan isim maf'ul dengan masdar. Maknanya isim maf'ul yaitu anak yang dilahirkan, tapi menggunakan bahasa masdar nitaj. Paham dulu kasusnya? Ada 2 bentuk definisi pada nitajun nitaj. Nah, saya punya kambing betina, masih gadis. Jadi saya bilang sama Ihsan, saya jual kepada antum anak. Maaf, apabila kambing betina saya ini nanti lahir anak, dan anaknya melahirkan anak lagi, berarti cucu dari kambing saya ini saya jual ke antum dengan harga 200.000. Nah, uangnya terima langsung. Nah, uangnya diterima langsung. Jadi faedahnya bagi Ihsan apa? Faedahnya adalah dia dapat harga murah. Nggak ada kambing yang harganya 200.000. Faedahnya bagi saya adalah saya bisa mendapatkan uang sekarang. Saya dapat uang sekarang walaupun barangnya menunggu beberapa tahun lagi. Sementara kambing saya masih gadis, belum ada yang melamar. Dan tunggu melamar dulu. Sudah ada orang melamar, tunggu beralih dulu. Sudah beralih, kemudian dia berbulan madu,
Bakso lahir anak, tunggu pula anaknya itu masuk TK dulu, kemudian masuk SD dan SMP, kemudian kawin pula anaknya, kemudian baru lahir anak. Berapa lama Isa nunggu itu? Nah, tapi ketika pas dia tunggu yang ditunggu itu datang, dapatlah dia anak kambing harga 200.000. Jadi saya untung karena dapat uang cepat, barang nanti nyusul, pre-order. Nah, dan dia nggak ada masalah uang 200.000, yang penting dapat harga barang murah. Itu hukumnya dilarang. Kenapa dilarang? Karena menjual barang baju pun. Kalau mati kambing itu, anak apa yang mau ditunggu? Terjadi persengketaan. Nah, saya nggak mau tahu dah, saya pergi aja tancap gas. Nah, Isa nanti ambil saja kambing itu yang di rumah saya dah pergi merantau. Gak usah tunggu anak kambingnya. Kambing kemarin tuh antum ambil. Senang Isa, ternyata kambing udah mati. Nah, terpaksa dibuat kambing mati kemarin apa? Kalau ayam Tiren mati kemarin. Nah, ini juga dibuat juga kambing tiren. Nah, model yang kedua adalah kambing itu hanya sekedar penentu membayar harga. Jadi saya beli sama Ihsan sebuah motor apa namanya itu? Motor tuanya, Vespa misalnya. Tapi saya janji bayar, harga sepakati. Saya beli Vespa antum dengan harga 15 juta. Dengan waktu pembayaran ketika kambing saya ini sudah punya cucu. Nah, waktu itulah saya bayar. Pas lahir anak kambing saya belum bisa bayar lagi. Anak itu lahir anak lagi baru bayar. Itu juga hukumnya haram karena masa perjanjian tidak maklum dan akan menyebabkan kepada kerancuan kalau sekiranya kambing itu mati. Nah, itu disebut dengan nitaj. Wa butlanul bai'il mustafad minan nahi ala tafsiril awal. Batalnya jual beli tinggal yuqalu dikatakan natijatin naqa. Nutijatin naqa bina bagi maf'ul nitajan. Dilahirkan akan unta, akan benar-benar dilahirkan. Dengan kasrah nun artinya wulidat, dilahirkan. Itu sumber bahasanya. Wa butlanul bai', batalnya jual beli itu diambil faedah dari larangan berdasarkan penafsiran pertama, li'annahu bi'a ma laysa bimamluk. Karena sesungguhnya nitajun nitad itu menjual sesuatu yang tidak sesuatu itu dimiliki. Berdasarkan penafsiran pertama, itu alasan larangannya, menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Wala maklumin, tidak juga diketahui. Wala maqdurin ala taslimihi, tidak juga disanggupi atas menyerahkannya. Wa alasani, alasan pelarangan berdasarkan makna kedua, jual belinya terhadap barang tertentu cuma dikaitkan kepada cucu hewan. Alasan pelarangannya adalah li'annahu ila ajalin majhulin, karena jual beli itu hingga masa tempo yang tidak diketahui. Yang ketiga, melarang daripada menjual malakih. Malakih adalah ma fil butun minal ajinnah, sesuatu yang ada dalam perut daripada janin. Sesuatu yang ada dalam perut daripada janin-janin.
Jadi tidak boleh menjual janin yang ada dalam perut hewan. Begitu juga dilarang menjual madomin. Madomin adalah ma fi aslabil fuhul minal ma'i, sesuatu yang ada ia di dalam sulbi pejantan dari sperma. Sesuatu yang ada sulbi pejantan dari sperma. Malaki, anak yang ada dalam perut hewan betina. Madomi, sesuatu yang ada dalam sulbi pejantan. Jadi kata kita sama kawan, saya jual kepada antum anak yang lahir daripada pejantan kambing saya ini nanti. Jadi kalau pejantan kambing saya ini nanti kawin dan lahir anak, anaknya sejual ke antum. Jadi yang ditunjuk adalah pejantannya, bukan betinanya. Tentu kita senang. Kenapa? Karena pejantannya yang mahal, agak mahal. Tentu anaknya juga nanti akan besar seperti bapaknya. Ruwiyan nahyu an bai'ima rawan nahya an bai'ima Malikun fil Muwatta. Meriwayatkan akan larangan tersebut. Meriwayatkan akan larangan dari menjual keduanya, malaki dan madomin, oleh Imam Malik bin Anas di dalam kitab Muwatta dari sahabat Nabi Sayyidina Sa'id, daripada seorang tabi'in Imam Sa'id bin Musayyib secara mursal. Dan meriwayatkan oleh Imam Bazzar daripada Imam Sa'id bin Musayyib dari Sayyidina Abi Hurairah secara musnad. Nah, itu sebabnya mursalnya Imam Sa'id bin Musayyib itu tidak bisa dikatakan dhaif. Kenapa? Karena riwayat Imam Malik itu mursal, riwayat Imam Bazzar musnad. Ada penyebutan Sayyidina Abi Hurairah. Wa butlanul bai'i fihi ma lima ulama mimma dzukir. Batalnya sesuatu, batalnya jual beli pada keduanya, baik malaki dan madhamin, itu karena sesuatu yang diketahui dari hal-hal yang telah disebutkan di atas, yaitu laisa bimamlukin, karena barang itu tidak dimiliki, karena barang yang enggak ada. Kemudian tidak maklum, kemudian tidak maklum ala taslimihi, itu alasan larangannya. Jadi mimma dzukir kembali kepada tiga kategori di atas: ghairu mamluk, ghairu maklum, ghairu maqdur. Kemudian dilarang juga jual beli mulamasah. Meriwayatkan akannya pelarangan oleh Imam Bukhari Muslim dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa qala, berkata ia Sayyidina Abu Hurairah, dan munabazah. Dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri dengan lafaz naha an bai'atain, melarang ia Nabi dari dua bentuk jual beli, satu munabazah, kemudian mulamasah. Apa maksud munabazah dan mulabasah? Bi'ai yulmisa, dibaca dengan domah mim. Bi'ai yalmusa atau yalmisa. Bi'ai yalmusa atau yalmisa, baca dengan domah mim dan kasrah mim, dengan bahwa menyentuh ia seseorang sauban matwiyan, akan pakaian yang dilipat. Jadi enggak boleh dibuka lipatannya. Au fi zulmatin, atau menyentuh ia seorang akannya pakaian dalam ruangan gelap. Summa yashtariyahu, kemudian membeli ia seorang akannya pakaian. Ala alla khiyara lahu, dengan catatan tidak ada khiyar baginya seseorang. Idza ra'ahu, apabila melihat ia seorang akannya barang.
Kenapa tidak boleh khiyar? Iktifaan bilamsihi arujatihi, karena mencukupkan dengan menyentuhnya seseorang dari melihatnya barang. Atau yakula, berkata ia seseorang, ia penjual, idza lamistahu faqad bi'tukahu, apabila engkau sentuh akannya, maka sungguh aku jual akan engkau akannya barang. Apabila engkau sentuh akannya barang, maka sungguh aku jual akan engkau akannya barang. Iktifaan bilamsihi anis-sigha, mencukupkan dengan menyentuhnya dari sigat. Enggak pakai sigat lagi. Menyentuh berarti membeli. Nah, beda halnya pecah. Nah, barang pecah berarti membeli. Itu berarti membeli. Jadi boleh barang itu cuma dilihat-lihat saja. Kalau sudah sentuh berarti harus bayar harga. Itu termasuk kategori mulamasa. Au yabi'uhu syai'an, yabi'uhu syai'an ala annahu mata lamisahu lazimal bai'u, atau menjual ia seseorang akannya si pembeli akan sesuatu dengan catatan annahu, sesungguhnya pembeli mata lamisahu, kapan saja dia menyentuh akannya barang, lazimal bai'u, nisyan lazimlah jual beli. Wa anqata'al khiyarul majlis wa iruh, akan terputus khiyar majlis dan selainnya khiyar majlis. Itu 3 bentuk daripada jual beli mulamasa. Jadi kalau kita dengar penjelasan masyayikh di dalam menafsirkan hadis mulamasa, terjadilah penafsiran yang berbeda. Ketiga penafsiran tersebut bacakan ketiga penafsiran tersebut, maka penafsirannya sama, karena memang 3 cara penafsirannya. Daripada mulamasa lahir 3 tasawur. Sentuh berarti membeli, sentuh berarti menentukan pilihan, menyentuhnya dalam buangan gelap, atau menyentuh barang yang dalam lipatan. Lain halnya kalau ada sampel, tidak ada masalah. Yang dilihat sampelnya, yang dibeli yang masih dalam kotak, itu nggak apa-apa. Nah, yang penting barangnya umuzat, seperti pembahasan kemarin, umuzat, barang itu size-nya sama, potongannya sama. Yang dipajang elektronik itu, yang dipajang yang mana? Yang ditesting pajangannya. Nah, kita beli, yang dikirim ke sini, yang dalam kotak, yang belum dibuka. Nah, itu nggak ada masalah. Ini masalahnya adalah nggak ada sampel, cukup dilihat-lihat saja. Di kain baju misalnya, dalam lipatan, dibungkus plastik, raba-raba aja kainnya, nggak boleh dibuka begitu. Kalau buka pasti beli. Itu masuk kategori mulamasa. Kemudian munabaza, seperti hadis di atas, Sahih Bukhari Muslim, kata Nabi kata Sayyidina Abi Sa'id Khudri, Nabi melarang dari 2 bentuk jual beli, satu munabaza dan mulamasa. Munabaza dibaca dengan mu'jamah, bertitik, nun bertitik, ba bertitik, da bertitik. Munabaza, bukan munabada. Bi ay yaj'ala nabza bai'an, dengan bahwa menjadikan kedua-duanya
penjual dan pembeli an-nabza akan lontaran sebagai jual, iktifaan bihi anis-sighah, mencukupkan dengannya melempar dari pengganti bahasa. Tidak ada lagi bahasa ijab qabul, yang ada menggunakan bahasa lempar. Fayaqulu ahaduhuma, berkatalah salah satu keduanya, ambiz ilaika, ambuzu ilaika saubi bi'ashar, aku lemparkan kepadamu pakaian aku, artinya pakaian yang aku punya ini dengan nilai 10. Fayakhuzul akhar, mengambil akannya pakaian oleh yang lain. Atau bi'tuka hadza bikaza, aku jual kepadamu ini dengan harga sekian, ala, dengan catatan, anni, sesungguhnya aku, idza nabaztu ilaika, apabila aku lempar akannya barang kepada kamu, niscaya lazimlah jual beli dan terputuslah khiyar. Itu disebut munabadzah. Jadi barangnya nggak dilihat lagi. Menjadikan patokan jual belinya bukan sigat, tapi lemparan. Misal, ini ada. Nah, jubah wali songo. Siapa ngasih nawar harga? Silakan ngomong. Jadi dari sekian orang mau beli itu dia ngomong 100.000, nggak dilempar balik. 200.000 nggak lempar. 300.000, saya beli 400.000, langsung dilempar, kena di muka dia, berarti dia pembeli. Nah, itu termasuk kategori munabadzah. Apa di tangan antum? Dia beli, saya jual sama antum barang tangan saya, tangan antum, ayo 1, 2, lempar gitu. Kira uang tadi. Dah kau beli selembar tisu dan 1 penghapus. Butlanu fihima li adami ru'yah. Alasan batal pada dua macam jual beli tersebut karena enggak dilihat. Barang enggak bisa dilihat. Yang kedua karena tidak ada sigat, enggak ada ijab qabul. Yang ketiga karena syarat yang fasid. Apa syarat yang fasid? Tidak ada khiyar di antara kita. Nah, itu syarat fasid. Karena yang namanya khiyar majlis itu hukumnya wajib, tidak bisa dinafikan. Tapi kalau khiyar syarat bisa dinafikan. Tapi khiyar majlis tidak. Kemudian yang dilarang lagi bai'ul hasa, menjual kerikil. Nah, bukan secara mahum, mana secara zahir. Mereka akannya hadis oleh Imam Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa maksud jual beli kerikil? Bi ayyakula, bahwa berkata ia penjual kepada pembeli, bi'tuka min hadhil aswa, aku jual kepadamu dari ini pakaian-pakaian, ma taqa'u hadhil hassa alaih, sesuatu yang jatuh oleh ini batu ke atasnya pakaian. Au yaj'ala, atau menjadikan kedua-duanya penjual pembeli akan lontaran baginya kerikil bai'an sebagai bentuk jual beli, iktifaan bihi anis-sighah, mencukupkan dengannya lontaran dari sighah. Fayaqulu ahaduhuma, berkatalah salah satu keduanya, penjual atau pembeli, idza ramaitu hadhil hasa, apabila aku lempar akan ini kerikil, fa hadza thawbu mabi'un minka bi asyara, maka ini pakaian itu dijual kepadamu dengan harga 10.
kesehatan. Antar ke kamera. Bismillah, alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi kata si penjual, bi'tuka, sejual kepadamu dari ini pakaian-pakaian, sesuatu yang terkena batu. Atau bentuk penafsiran kedua bai'ul hasab, menjadikan keduanya pembeli lontaran baginya pakaian sebagai jualan, sebagai bentuk menjual. Dicukupkan melontar itu sebagai ganti siwak. Maka berkata salah satu keduanya, idza ramaita hadhil hasa, idza ramaita, apabila kamu lemparkan ini batu, maka ini pakaian dijual kepadamu harga 10. Atau berkata ia salah seorang, bi'tuka walakal khiyaru ila ramyiha, aku jual kepada kamu barang itu, bagi kamu boleh khiyar sehingga melontarnya batu. Kalau batu sudah dilontar berarti tidak boleh khiyar. Wal butlanu fi dzalik, batal dalam demikian, lil jahli bil mabih, karena tidak diketahui dengan mabih, mana yang akan terkena batu nanti nggak tahu, atau tidak diketahui dengan zaman khiyar, atau karena tidak ada siwak. 3 alasan batalnya jual beli bai'ul hasan. Nah, bai'ul hasan ini yang tren sekarang di pasar-pasar malam. Beli harga satu lontaran sekian, satu bola kasti misalnya, satu kelereng, satu gelang, harganya satunya sekian. Nanti apa yang kita lempar itulah menjadi hak kita. Lemparkan gelangnya, nyangkut di yang murah dapat murah, nyangkut di mahal dapat mahal. Jadi ketika akad itu barangnya nggak tahu mana yang akan jadi hak kita, cuma nasib yang menentukan. Lempar, nyangkut banyak dapat, nggak nyangkut berarti nggak dapat. Nah, di sana juga termasuk kategori judi. Bukan hanya bai'ul hasad saja, itu sudah masuk kategori judi, karena mempertahankan antara untung dan rugi. Wa'an bai'atain fi bai'ah, juga dilarang 2 jual beli dalam 1 jual beli. 2 jual beli dalam 1 jual beli. Mereka akan hadis oleh Imam Tirmizi dan selainnya dari Sayyidina Abi Hurairah. Kata Imam Tirmizi, hadisnya hasan sahih. Apa maksudnya 2 jual beli dalam 1 jual beli? Bi ayyakula, dengan bahwa berkata ia seseorang, bi'tuka hadza bi alfin naqdan aw alfaini ila san, aku jual kepada kamu barang ini harga 1000 tunai. Naqdan di sini arti tunai bukan mata uang, atau 2000 hingga 1 tahun. Fakhuz bi ayyi masyita, maka ambil olehmu dengan mana saja 2 macam itu yang kamu mau, atau syitu ana, yang aku mau. Itu namanya bai'atain. Sejual rumah ini tunai 100 juta, nyicil setahun 150 juta. Terserahlah mau milih yang mana. Maka tadi saya beli rumah dengan harga tersebut. Nah, setelah terjadi transaksi akad, baru orang itu mikir mau beli tunai atau cicil. Jadi penentuannya belakangan. Nah, caranya kan mudah. Buat dulu penawaran sebelumnya, kemudian buat keyakinan mau milih yang mana. Misalnya tunai, langsung kita akad tunai. Dia buat enggak? Dia langsung dibuat 2 akad dalam 1 itu, tanpa ada penentuan. Itu maknanya bai'atain fil bai'ah. Au bi'tuka hadzal abda bi alfin, saya jual kepada kamu ini budak dengan harga 1000, ala antabi'ani, dengan catatan kamu jual kepadaku daroka, akar rumahmu, bikaza, dengan 1000 juga. Itu bai'atain fil bai'ah. Nah,
Nah, bisa jual kepada kamu budak ini harga 1.000 dengan catatan kamu jual kepadaku rumahmu dengan harga sekian, atau kamu beli dari aku rumahku harga sekian. Aku jual kepada kamu ini budak harga 1.000 dengan syarat kamu beli dari aku rumahku harga 1.000. Kalau budak saja nggak boleh, tapi kalau kamu beli budak dari rumah saya boleh. Wal butlanu fi dzalik, batal pada demikian lil jahli bil iwad fil awwali, karena tidak diketahui dengan imbalan pada yang pertama. Tidak diketahui dengan iwad pada yang pertama. Mana yang pertama? Mana yang pertama? Bi'tuka hadza bi alfin naqdan wa alfaini ila sana. Itu tidak ketahui. Bi'tuka hazanya tahu, haza mau dijual, tapi iwatnya berapa enggak pasti. Bisa 1.000, bisa 2.000. Yang kedua, lisyatil fasid fisani, karena ada syarat yang rusak pada jual beli yang kedua. Definisi yang kedua yaitu bi'tuka hazal abda bi alfin ala anta bi ani daraka bi alfin. Itu penyebab rusaknya karena syarat itu ala. Kama sati fi qauli, sebagaimana akan dijelaskan nanti pada perkataan musannaf. Atau dan juga dilarang oleh Nabi menjual an bai'in wa syartin, menjual dan pakai syarat. Nah, menjual dengan syarat. Merekankannya hadis oleh Abdul Haq di dalam kitab Al-Ahkam dari Sina Amri bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Mereka juga oleh Imam Abu Dawud, juga yang lainnya dengan ini jalur hadis. Apa bunyi hadisnya? La yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal salaf, tidak halal juga menjual, tidak juga syarat dan menjual. Tidak halal salaf wa bai'un. Salaf ada maknanya hutang, ada makna yang lain. Tidak di bawah apa maksud salaf di sini. Ada juga maknanya orang salaf. Nah, tidak halal salaf dan bai', tidak juga syarat dan bai'. Mana contoh? Kabai'i bisyarti bai'in, seperti menjual dengan syarat jual sebagaimana telah terdahulu. Itu termasuk bai' wa syartin. Contoh bai'atan fil bai'ah yang opsi nomor 2. Saya jual kepada kamu ini budak dengan syarat kamu jual rumahku, kamu beli rumahku, atau kamu jual rumahmu kepadaku. Yang kedua, qardin, hutang. Nah, hutang dengan syarat hutang, berarti salaf itu betul mana hutang. Tidak halal hutang dan jual beli. Contohnya, ayyabi'ahu abdahu bi alfin, bahwa menjual ia seseorang akannya orang lain, menjual ia seseorang akannya pembeli akan budaknya penjual dengan harga 1.000, bisyarti ayyuk ridahu mi'atan, dengan syarat bahwa menghutangkan ia pembeli akannya penjual akan 100. Sejual motor saya ini sama antum harga 5 juta rupiah, syaratnya setelah jual beli kamu kasih saya hutang 1 juta. Nah, sebetulnya saya perlu modal usaha itu 6 juta. Jadi saya jual motor saya ini sama antum harga 5 juta dengan syarat hutang uang saya, hutangkan uang kepada saya 1 juta lagi. Karena dia udah coba jual motornya 6 juta nggak mau orang. Kawannya mau beli 5 juta. Dan dia juga mau juga. Kawannya itu merasa beruntung dapat motor itu 5 juta. Tapi orang ini perlu modal 6. Maka disyarat begitu, saya jual sama kamu motor saya harga 5 juta dengan syarat kasih saya utang 1 juta. Itu hukumnya tidak sah. Itu maknanya bai' wa syartin, dijual tapi pakai syarat.
baik syaratnya jual beli maupun syaratnya hutang. Wal makna fi dzalik, makna pada demikian adalah annahu ja'alal alfa, sesungguhnya seseorang telah menjadikan 1000 dan rifqal aqdi as-sani thamana, menjadikan 1000 dan kelembutan akad kedua sebagai harga atau kesantunan atau jasa akad kedua sebagai harga. Jadi akad kedua itu sudah masuk harga. Jadi harganya 2, 1000 tambah jasa mengutangi. Harganya 2, 1000 tambah jasa membeli rumahnya atau menjual rumahnya. Wastiranu aqdi tsani fasid, mensyaratkan akad kedua itu fasid. Mensyaratkan akad kedua fasid, maka batalah sebagian thaman. Wa laysa lahu qimatul ma'lumah, dan tidak ada baginya akad kedua itu nilai yang diketahui, sehingga diwajibkan tauzih di atasnya. Wajib tauzih, seperti pembahasan tadi, tauzih. Wa alal baki, dan di atas yang sisa, maka batalah akad. Nah, bisa jual budak ini sama kamu harga 1000 dan syarat kamu hutangi saya 100, syarat hutang itu batal. Sementara syarat hutang itu termasuk nilai budak, karena dia jual budak dengan 2 nilai, 1000 dan jasa hutangnya. Mensyaratkan hutang batal, berarti batallah sebagian daripada harga barang. Kalau batal maka ditauzih. Nah, pentauzihan itu tidak bisa diketahui berapa jasa menghutang itu berapa dibayar. Jasa orang menghutangin uang ke saya berapa dibayar, ke kita berapa dibayar, kan nggak bisa. Maka batallah jual beli. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.